M U H A M A D. Muhammad. Nah ini Muhammad isyarat Muhammad. Nah, nama isyarat itu. Sebab kalau nama Terlalu panjang. terlalu panjang bingung, maka pakai nama isyarat. Oh, Muhammad. Jadi ini teman-teman nanti kalau manggil diulang lagi. Muhammad. Ah, manggil beliau begini. Muhammad. Ini bagi panitia, kayak panitia seperti itu. Iya, iya. Oh, Muhammad gini ya, Muhammad. Dulu ada dua. Iya. Dulu seperti ini. Boleh. Jadi manggilnya gini atau begini? Rambut Oh, sekarang oke. uji. Oh. Begitu. Lanjut. Jadi kalau teman-teman tuli, misalnya dipanggil misalkan Pak Ustadz Ahmad kan nggak tahu. Nggak dengar. Kita itu nama apa. Tapi kalau dengan nama isyarat, oh tahu yang dipanggil Muhammad. Ketika ada banyak orang kemudian Muhammad, berarti beliau yang dipanggil. Oke. Dia dipanggil gini ya ngerti. Nama beliau Muhammad. Artinya asli Solo. Asli Solo, Tinggal di Jakarta. tinggal Jakarta, Sudah menikah. sudah menikah. Ada dua. Satu perempuan, dua laki-laki. Anak dua, satu perempuan, laki-laki. Mas Doni sebentar. Terus istri baru satu, coba. Satu. Sebentar. Pengen punya gini? Mau 4? Ah. Jadi tanya mau 4? Oh ya, semuanya mau. Istri tuli juga. Oh, masya Allah, istri tulis juga. Anak dengar, dua dengar. Anak dengar, anak dua dengar, masya Allah. Anak usia Umur ya. umur 15 tahun yang 15 perempuan. Anak Laki 9 tahun. 9 tahun. 15 dan 9 tahun. Oh, Saya di rumah bilang. kerja freelance. Freelance. Apa? Umurnya Di bilang. TV. Di televisi. Apa ini? Project. Oh, Program. Gambar balik. apa ini? Riset. Riset. Oh, iya. Oh, riset. Itu lah. Riset sama siapa? Aku cilik, saya kecil. Bali. Oh, Bandung. Riset sama orang di Bandung. Sekolah. Sekolah Sekolah tuli. tuli. Pertama, oh masya Allah, sekolah tuli pertama. Pandang dulu deh berarti. Iya, masya Allah. Awalan. Cukup, ada lagi? Nah, umur beliau Tahun 75. oh 75, berarti sekarang ini 49. Yang ini malah bisa terjemahin. Oh 25, iya 50. Masya Allah 50. Ah, Bisa. Ada 20 tahun. Masya Allah. Cukup, ada pertanyaan dari teman-teman tunanetra mau bertanya menapa? Panggil aja tadi gimana? Gini, oh ya, dikasih tahu. Jadi gini, gini, terus gini. Nah, gini, oke? Nanti dikasih tahu ya. Awal mula kenal sunnah gimana sih? Oh iya, masya Allah, pertanyaan bagus. Oh, no. Aku ada gini. Muhammad. Dia pakai batuk. Dulu Muhammad kecilan.
di Jambi. Ahmad. Oh kerja dulu. Iya. Jadi dulu beliau kerja di sebuah tempat sekolah itu di Bekasi namanya Bekasi. Jambi. Jadi ada belajar jadi guru tunarung. Oh gitu. tunarungu di sekolah itu. Terus Bisa lagi. sunnah apa dulu nggak tahu. Kemudian belajar di situ dan paham. Masya Allah. Nanti kalau teman-teman cari The Little Hijabi di YouTube ada itu, namanya Bunda Galuh yang punya. Oh gitu. The Little Hijabi. Sekolah. Untuk yang berdiri sini bisa menjelaskan biar membantu, sekalian nanti. Biar jadi membantu. Sambil ini sekarang di komunitas ngaji dengan siapa gitu. Nah, di sana. Sekalian. Menjelaskan dulu sambil. Ini ada yang mau tanyakan lagi nggak? Enggak, sama beliau. Ada lagi nggak yang mau? Tadi ngajinya sama beliau di mana? Komunitas. Ustaz Nuzul. Apa ini? Teman-teman pernah dengar pernah dulu Orang. Hmm. Maksudnya pernah dengar ada orang Buta dan tuli. Ada nggak? Ada. Ada. Masih tambah satu lagi. Mental. Ada buta, tuli, mental. Jadi 3C ya. A, B, C. cara. Oh, cara mengenalnya dengan meraba-raba gitu. Menyentuh. katanya Autis juga malah. punya komunitas baca isyarat. Oh, Mama ini bagus atau jadi ketika mau mengajari harus disentuh tangannya, dibentuk tangannya. marah nggak Oh gitu. Memang harus berarti interaksinya harus Masya Allah. intens. Jadi intinya begitu jamaah ya, luar biasa ini. Menghubungkan dua Iya. Jadi kesulitan dan kegelapan gitu. ini penting ya, sambil mohon maaf ya, semuanya bisa mengambil hikmah. Betapa kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. motor Oh ya, Jakarta ngaji sama siapa? Nah, Ustaz Nuzul. ngaji dulu pertama tahu kan siapa? Tempat asli Bandung. Sekarang Nah, Ustaz Nuzul Zikri. oh, orang-orang di Dari Jambi itu datang ke tempatnya itu. Masya Allah. Beliau Beliau ini artis tuli ya Pak Ustaz Mas Yudi. artis tulis. Artis tuli karena banyak muncul di YouTube. Banyak muncul di YouTube beliau. Jadi nanti silakan Mas Doni lihat di YouTube ya. Mas Fajar. Oke. untuk komunitas sendiri sudah ada belum untuk komunitas Gimana? Komunitas. sudah punya Nah. komunitas belum Lembaga seperti itu, komunitas di Jakarta apa? Dakwah yang ngaji ya? Iya. Ngaji Jakarta. Ada atau belum? di Indonesia Jakarta atau di Indonesia? Di ya semuanya di Indonesia pada Jakarta. Komunitas Yang ngaji. yang ngaji. Apa? Yang ikut. Ustaz Nujul itu saja ya. Oke. Oh, yang lain? Ingat. Saya tinggal di saya tinggal di Solo. Solo, Asal Blora, Blora, domisili Solo. Solo. Kerja di mana saja. Sekolah dulu. Sekolah dulu pernah SDLB Blora. Dulu sekolahnya campuran
ada buta, ada tunarungu, ada Saksa, tunadaksa, ada mental, lemah, Grahita itu mental ya? tunagrahita. atau sindrom campur, Oh, masya Allah. tidur asrama campur. Coba bayangkan kayak apa itu. Tahu ya. Coba bayangkan Model sama. lama Tahun tahun 1987 sampai 94. Masya Allah. Usia berarti beliau? usia Lahir tahun 1981. Oh, 81. 81 44. 44. Nah, umur beliau 44. Kemudian selanjutnya Istri, anak? Istri saya tunarungu total. Oh, masya Allah. Kalau dengar petasan tidak dengar. Pas anak saya Hah? menghidupkan petasan, duar, istri gak dengar. Istri tahunya cuma ada asap. Oh, masya Allah. Masya Allah. Total. Total asli masih di kuliah. Kuliahnya puasa. kuliah Kuliah saya SMP umum, dulu belum ada SMP LB, belum ada SMA LB, belum ada, terpaksa sekolah umum Masya Allah. antar bupati Blora. Masya Allah. Banyak kekurangan ikut pelajaran, masuk sekolah 1 jam pelajaran rasanya seperti 8 jam pelajaran. Kalau satu ucapan guru semua puas, saya Nggak berat, tambah 8 jam rasa 20 jam. Pulang sekolah hari, Ah, berangkat sekolah lambat, berat, males iya. pulang lebih cepat, tidak peduli jalan kaki capek. Masya Allah. Enak jalan kaki Iya. daripada naik motor pulang. Nah. Masih sakit. lanjut sekolahnya Setelah SMA umum, rasanya ingin tidak sekolah. Bapak, sekolah penting buat masa depan. Oh. Makanya kerja bagaimana, ilmu bagaimana, terpaksa ambil jurusan gambar atau arsitektur. kampus di mana? Kampus pertama pernah Semarang, Semarang, Ustaz Abu Ali. Semarang seni rupa, Sini rupa. nggak nyaman. Oh. Sebab teman seni rupa banyak gondrong. Oh. Oh, itu banyak gondrong tuh. Rokok, Tato, mabuk. nggak biasa. Namanya seniman sering seperti itu. Keluar pindah UNS D3 desain grafis. Oh, masya Allah. Bisa jalan. UNS D3 desain grafis. kuliah pinter nggak ada mural mural ya. cerita Setelah lulus kuliah, punya keahlian gambar. Sudah terbiasa daripada masa lalu sekolah SMA. Nggak ada aktivitas, nggak ada yang membaca. Masya Allah. Gambar saya biasanya seperti komik, ilustrasi, Oh, gitu. Kartun. di mana tempat di mana gambar tembok di
sebelum biasanya kita sudah terbiasa, sekarang saya profesi gambar mural tembok. Oh, tembok. Anda sering dapat orderan kemarin dari Bagus. PLN ya, kemarin dari PLN. Kemarin pernah pesan Atau TK. gambar dari kantor PLN, Oh iya, Masya Allah. tema mobil listrik, Oh, mobil gas listrik. motor listrik, Berapa meter? panjangnya 7 meter, 7 meter. Tinggi. tinggi 1,4 meter, Sendiri. sendiri. Sendiri, Masya Allah. Nah, tinggi 4 meter sampai gua 8 meter dari Sendiri. Berapa hari? Berapa hari? kira-kira 2 minggu tergantung kumat atau mudah. Iya, iya, iya. Ada lagi Masya yang Allah. tanyain? Putra, putri? 6 anak. Anak saya 1, Dengar pengen berusaha anak 2, belum Allah kasih, belum. anaknya dengar atau tuli? Anak insya Allah dengar. Masya Allah. Kalau pengen putra lagi, caranya tambah istri lagi. Nah, Mau anak tambah Mau udah berusaha sudah 1001 cara, belum Allah kasih. iya. Makanya caranya tambah. Mau Istrinya tanggung jawab. membolehkan. Oh, tanggung, saya merasa berat. Istrinya membolehkan menyuruh ya, Mas Yudi nggak mampu Mas Yudi. Oh, Masya Allah. Masya Allah. Ada pertanyaan dari teman-teman? Alhamdulillah. caranya dari mungkin ada berkecil ya. Oh. Mungkin Oh, mungkin praktek gambar. Praktek gambar. Iya, betul. Nah, Oh iya. praktek gambar. Oh iya, Deng. Kalau nggak tahu gimana? Bebas ya. Oh, tema dorong. Nah. Itu nggak diam dulu kan? Bengkel. Ini kan nulis sih. silahkan disaksikan ya teman-teman ya Nah, itu beliau menggambar nih. Makanya di hati tuh. dengan seksama. Aku adalah dan pernah aku ya. Jadi bentuk apa itu? Kayaknya adalah Sebentar, nanti ini belum tahu juga ini. Belum. langar ya. Oh, motor ini. Motornya diparkir di depan rumah. Bengkel dingin. Profesional. Gambarnya nggak bagus. Oh, bengkel. Bengkel motor. Jadi nanti kalau ada itu STK, sekolah, rumah yang butuh di dekorasi bisa ke beliau. Oh, bengkel. Ah. Mereka itu nulis normal. Normal kan? Bro? Bisa. Karena mereka sekolah juga kan. Ini sekolahnya biasa umum kan, SMP. Tapi sedina ada bulan mau. Iya, Masya Allah, Masya Allah, Kalau barakallah. gini Sat, Masya Allah. Ya, Masya Allah, Masya Allah. Aku ngerti nih masalahnya apa ini ya, woy. Cukup ya sementara. Jazakallah khairan. Ya. Terima kasih. Kata Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ikhlas kalian perkenalkan nama saya Abu Ali. Ini adalah kunyah ya. Ya. Kalau Nama asli? Nama asli Endi Risyanto. Sinten? Endi Risyanto. Oh, Andy. Risyanto. Oke, Masya Kemudian pernah punya lakop Ibnu Ya. Abdillah. Oh gitu. Iya, nah, karena sekarang punya anak namanya Ali, jadi kunyahnya Abu Ali. Abu Ali ya, Masya Allah. Anak mengalami ketunanetraan itu umur 15 tahun. Oh gitu. Jadi sempat melihat, sempat. Ya, sempat melihat Lydia Kandung. Oh, zaman dulu ya. Jamal Mirdad. Ya. Ini Ustaz, dijelaskan. Nggih.
Antum jelaskan. 15 tahun. Jadi beliau buta dari 15 tahun. Tamat SMP persis. Oh, Masya Allah. Ya, jadi dan itu sekolah formal terakhir yang saya dapat ikuti. Nah, setelah itu 3 tahun mencoba diobati sama orang tua sampai ke belasuk-belasuk ke dukun dan sebagainya. Oh, zaman dulu karena belum tahu ya. Ya, karena belum mengenal sunnah, Iya, karena betul. masih remaja kan. Tapi waktu itu Ana sudah mendapatkan apa namanya kajian dari Ustadz Muhammadiyah. Oh, Masya Yang Allah. saya waktu itu ingat terus hadis itu yang man ata kahinan aw arafan wa sadaqahu faqad kafaru bima unzila ala Muhammad. Masya Allah, Mas. Itu berkesan ya. Iya, dan ketika Ana diajak oleh orang tua ke dukun 1-2 kali mau, setelah itu saya nggak mau. Karena saya teringat dengan hadis Kalau kacau, tersebut. bisa nggak? Itu. Nah, kemudian setelah 3 tahun di rumah dicoba diobati ternyata belum berhasil. Ya, Akhirnya ada masuk lain sekolah itu, pikiran lain rehabilitasi di Pemalang. Oh, gitu. Di Swasta, sekolah pijat di sana. Alhamdulillah, salah satu doa yang saya selalu Ana mohon kepada Allah adalah dipertemukan dengan orang-orang soleh. Ah, Masya Dengan Allah. orang-orang baik. Masya Nah, Allah. dalam perjalanannya di Pemalang pun Alhamdulillah ketemu dengan orang-orang baik. Masya Allah. Nah, disitulah mulai mengenal tentang Islam, tentang giroh, dan sebagainya. Kemudian tahun 90 itu ada pesantren Ramadan di Semarang. Yang itu akhirnya jadi abah mertua saya yang punya yayasan. Masya Allah. Makanya pentingnya pesantren Ramadan kan. Jadi Fasilitator. pondok pesantren di sana, alhamdulillah semakin mengenal sunnah juga. Iya. Nah, itulah setelah pulang ke Pemalang lagi tahun 92, anak kembali ke Semarang karena memang tertarik ingin belajar lebih lanjut. Nah, alhamdulillah di sana ketemu dengan Ustadz Fakih. Masya Allah. Di tahun 92 itu dengan Ustadz senior seperti Ustadz Jafar rahimahullahu ta'ala, Ustadz Wujud, Ustadz Abu Musa, Ustadz Abu Nida, terus Ustadz Cewet juga, Muhammad Cewet, Ustadz Farik, Ustadz Farik, Ghazim Anus, Ustadz Abu Musab juga, Yusuf Baisa, Ustadz Yusuf Baisa. Nah, dari situ mulai mengenal sunnah, tapi di lain itu juga belajar dengan teman-teman Harokin Oh, gitu ya. dari JI. Oh, Masya Allah. Nah, Tukang bom ya? Bom Bali 2 itu teman sehalakoh Ana, Ustaz. Masya Allah. Itu. Jadi yang Bom Bali 2 itu teman satu halakoh. Dan Ana pada waktu itu juga sudah diajak ke komandannya yang istilahnya tingkat Jawa Tengah untuk baiat juga. Yang jelas itu masa lalu. Iya, Maksud saya ingin jelaskan bahwa itu sudah ditinggalkan Iya. sama sekali. sama sekali. Iya, insya Allah. baik. Dan insya Allah sampai detik ini tetap yakin bahwasanya manhaj salafullah yang Betul. lurus, yang hak, yang mestinya kita ikuti semua. Baik, Masya Allah. Itu yang harus Gitu. diikuti. Nggih, Putra, putri. Putra, alhamdulillah dapat putrinya Ustadz Imam Syafi'i yang punya yayasan. Masya Allah. Kemudian anak-anak 5. Tahu yang terakhir meninggal, kemudian yang sekarang tinggal 4, yang 3 sudah menikah, cucu 5. Wah, Masya Allah. Tinggal yang terakhir. Masya Allah. Aktif di Ijmi ya? Aktif di Ikatan Tunanetra Muslim di komunitas. Alhamdulillah sampai jadi pengurus pusat. Masya Allah. Beliau pengurus pusat Ya, sekarang jadi anggota Majelis Syuro. Majelis Syuro. Kemudian di Jawa Tengah pernah jadi ketua ITMI Jawa Tengah 2 kali. Masya Allah. 2 masa jabatan 2005 sampai 2010. Masya Allah. Terus juga aktif di masyarakat. Alhamdulillah di tempat Ana sekarang masyarakat sudah bisa menerima tunanetra. Nah, itu ya. Pada awalnya ketika Ana diminta khotib oleh salah seorang takmir masjid, takmir yang lain menolak. Karena dikiaskan katanya kambing cacat itu tidak boleh untuk korban. Nah, ya. Jadi itu kias yang tidak tepat. Nah, dikiaskan kalau tunanetra itu ya nggak sah. Kan dipadai kambing congean gitu. Masya Allah. Itu pentingnya jamaah, makanya kita duduk bersama. Kita ini sama di hadapan Allah. Ya. Jangan minder, jangan merasa itu. Tapi alhamdulillah sekarang masyarakat sudah bisa terima, bahkan Betul. khotib Idul Fitri, khotib Idul Adha, Ana pernah diminta untuk Masya Allah, barakallahu fikum. Ya. Semoga Allah menjaga antum, Amin, Ustaz, amin, amin. dan memberikan faedah
Iya, buat umat Islam dan kaum muslimin semuanya. Ya, saya kira itu ya. Cukup ya, sebentar. Beliau tinggal di Semarang, Semarangnya. Pedulungan. Oh iya. Pedulungan Kidul, jadi Semarang paling timur. Iya, Semarang Timur. Oke. Kalau yang mau ke Semarang Timur silakan nanti mampir ke beliau. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ana Fajar Andrianto, asal dari Karanganyar, tepatnya. Sebentar. Ya. Ini Fajar itu kan pemain badminton itu kan? Ada sih kata. Fajarian Ustaz itu. Rian lah ya. Kan Muhammad Rian Andrianto. Oh, iya. Satunya Fajar Alfian. Nah itu wong loro dadi siji. Iya. Fajar Andrianto. Yo, berarti kan kudu pinter badminton. Alhamdulillah pinter olahraga Ustaz. Oh iya. Ya alhamdulillah suka olahraga Ustaz. Jadi sampai sekarang. Nggih. Kemudian untuk Umur? Umurnya anak kelahiran 87, insya Allah 37. Ya, Masya Ya, Allah. Insya Allah. Istri, anak. Istri baru 1 Ustaz. Nah, Masya Allah. Untuk anak sebenarnya 4 Ustaz. Qadarullah, yang 2 sudah kembali. Wafat, Masya Allah. Itu sebagai tabungan ya. Amin. Masya Allah. Kemudian Aktivitas sekarang? anak ngajar di MTSN, awalnya di MAN 1 Gresik. Sekarang? Qadarullah sudah kembali ke lebih mendekat di MTSN 5 Ngawi dan ngontrak di dekat sana Ustaz. Oke, Masya Allah. Pendidikan terakhir? Pendidikan ASN. Ya, pendidikan terakhir anak S2 di UMS Ustaz. S2 di UMS. Kemarin yang ambil spesial itu apa kemarin? Pendidikan Islam. Pendidikan Islam. Nah. S2 beliau. Ya. Untuk sekolah sendiri, alhamdulillah, anak mulai tunanetra itu sejak masuk SMP, Ustaz. Oh, kalau tadi Ustaz Abu Ali setelah lulus SMP, Mas Fajar sebelum SMP. Ketika SMP, jadi mulai total, iya, mulai kacamata kelas 4 SD, kemudian masuk SMP itu sampai 3 kali, Ustaz. Jadi masuk di Sanawiyah, kemudian Qadarullah, operasi di Jakarta di AI Center, kemudian masuk lagi di SMP swasta, Qadarullah operasi lagi di Jogja terakhir itu, kemudian masuk di SLB. Jadi di SLB hanya di SMP saja, kemudian SMA, kemudian sampai kuliah itu di reguler umum. Oh, Masya Allah, beliau sekolah. Aktivitas di organisasi? Organisasi, alhamdulillah dulu pernah menjadi ketua DPD ITMI Karanganyar. Oh, Masya Allah. 2 kali, Insya Allah. Kemudian sekarang ini sebagai ketua ya? Ya, dan sekarang anak punya ya komunitas namanya Tunanetra Indonesia Mengaji. Alhamdulillah dengan komunitas ini banyak teman-teman disabilitas netra itu memperoleh atau mendapatkan manfaat, yaitu mengenal sunnah. Ya, Masya Allah. Apalagi? Cukup sementara? Nanti insya Allah bisa dilanjutkan perkenalan sambil saling memijit. Nama saya Romdani, biasa dipanggil Doni, Pak Doni. Pak Doni. Iya. Mbah Doni. Mbah Doni. Belum punya cucu. Oh, belum punya cucu, masih Pak. Iya. Mas. Mas ya, Mas. Masih jiwa muda kok. Iya. Karena masih kecil, Dek, karena giginya baru 2. Giginya baru 2. Baru 4, jadi masih kecil. Iya. Dulu mulai tunanetra tahun 2002. Umur 32. Umur 32, beliau baru tunanetra. Jenjang pendidikan Iya. mulai dari SD, SMP, SMA umum. Sekarang orang umum. Ya doh. Walaupun dulu saya ya udah sebenarnya kategori tunanetra, cuman nggak tahu kalau kategori tunanetra, low vision dulu. Oh, iya. Jadi jarak pandang pendek. Waktu itu saya justru malah kurang sepede ini. Iya. Karena di kalangan tunanetra saya belum tunanetra, di kalangan orang luas saya bukan normal gitu. Orang dianggap. Ah, iya. Setelah saya jadi tunanetra, baru jelas. Baru saya posisinya jelas. Iya, saya mau nak jelas ya posisinya. Kemudian kegiatan saya biasalah muadzin. Seorang muadzin. Terus selain itu saya aktif di
berbagai lembaga ya. Ada di Jogja ini ada Al-Hikmah, lembaga ada Pertuni, ada ITMI, saya juga aktif ITMI. dulu, saya sebagai Dewan Dakwah di Masya Pertuni Allah. Yogyakarta. Oh, Masya Allah. Terus istri? Istri? Istri alhamdulillah baru satu. Heeh. 3 orang anak. 3 orang anak. Yang satu sudah SMA kelas 1, yang nomor 2 kelas 3, yang nomor 3 kelas 3. Gitu. Ada cita-cita ingin menikah lagi? Nunggu. Ketika ada kemungkinan, insya Allah mengapa tidak. Nah, itu biar semangat mas saya. Kemana Mas ini? Sudah? Asalnya? Oh, saya asalnya dari Kulon Progo. Iya. Lahir di Kulon Progo, tapi Besar di Lampung. Usia 4 tahun, saya diajak ke Lampung. Jadi dari SD, SMP, SMA saya di Lampung. Begitu. Kemudian balik lagi ke Jogja. Lagi ke tanah kelahiran. Katanya jadi bodyguardnya Ustaz Ahmad. Oh iya. Oh, itu saya sebagai TNI yang Ustaz Ahmad. Pendamping, pengawal. Tapi TNI, saya biasa nyebut beliau TNI, tunanetra Indonesia. Orang ngertinya TNI itu tentara. Tentara. Padahal TNI tunanetra Indonesia. Saya mendampingi Ustaz Ahmad selama berapa tahun ya? Hampir 10 tahun ya ikut Ustaz Ahmad pagi, siang, sore, malam. Kadang berangkat jam pagi sebelum subuh, pulang 10 malam. Iya. Itu nggak sampai pulang dari rumah. Iya. Iya gitu. Cukup lah? Cukup? Ya. Sementara cukup. Berikutnya ada Katanya artis nih. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Perkenalkan, nama saya Ardiansyah. Ardiansyah. Sebentar, saya tuliskan biar Ardiansyah. Ini Ardiansyah. Ardiansyah. Belakangnya? Udah, nggak ada. Abu Hanan. Ardiansyah. Ada tulisan. Nanti biar dibaca. Saya asal dari Purwodadi ya. Atau Keropokan, Kabupaten Keropokan. Tapi kalau orang pada umumnya mengenalnya itu ya Semarang, karena kan tidak terlalu populer Semarangnya, padahal bukan Semarang gitu kan. Ya, Keropokan, Kabupaten Keropokan di Jawa Tengah. Terus aktivitas sehari-hari sebagai pengajar di sekolah luar biasa di Kabupaten Sukabumi. Oh, Sukabumi. Kenapa sejarahnya saya tinggal di Jawa Barat? Karena kebetulan saya sama istri mengabdinya di Jawa Barat. Oh gitu ya, mendapat ditugaskan oleh pemerintahnya di Jawa Barat, sehingga kita hidup di Jawa Barat ya. Gitu. Jadi harus sekolah terakhir kemarin di mana, Mas? Dari SD dulu ya. SD SMP saya di Solo, Ustaz. Oh, di Solo. SLB juga, SLB khusus tunanetra. Kemudian SMA di umum ya, di sekolah Muhammadiyah, SMA Muhammadiyah di Surakarta juga, di Karanganyar, tempatnya Karanganyar. Terus kuliah saya di Universitas Negeri Yogyakarta. Nah, itu kita perkenalan kita di situ ya. Iya. Alhamdulillah. Ini makanya Jogja ini seperti rumah sendiri, karena nostalgianya banyak sekali, karena saya 6 tahun saya di Jogja dan ngaji bersama Ustadz Ahmad dan para asatidzah yang lain di Yogyakarta ya. Alhamdulillah. Dan sampai sekarang kita masih terus menjalin silaturahmi dan hubungan baik dengan para asatidz, dengan senantiasa kita undang ya di komunitas kita yang kita bangun bersama, yaitu Tunanetra Indonesia Mengaji. Setiap hari Jumat sore itu ada kajian yang ngisi bukan kita, tapi para asatidzah. Nah, Masya Allah, asatidzah kita. Termasuk pembinanya ini, salah satunya pembinanya adalah Ustadz Ahmad. Ya, pembina tertingginya. Masya Allah ya. Begitu Ustadz mungkin. Putri. Alhamdulillah. Istri baru satu. Ini barunya pakai lagu-lagu. Soalnya istri saya juga ikut mendengarkan ya. Istri itu nggak apa-apa. Soalnya ini kan live YouTube, jadi. Oh, nggak apa-apa. Jangan takut, lagi-lagi takut. Nggak boleh lagi-lagi takut. Maaf ya mbokmu. Dipancing-pancing kok. Anak alhamdulillah mau 2 Ustaz. Alhamdulillah ini istri saya sudah hamil 4 bulan. Mohon doanya saja. Semoga Allah berkahi dan nanti bisa dimudahkan kelahirannya dan bisa menjadi anak soleh atau soleha. Alhamdulillah. Mudah-mudahan. Sesama tunanetra ya, Mas? Istri saya kebetulan tunanetra. Oh, Masya Allah. Kalau saya dari Jawa asli, kalau istri saya asli Sunda dari Ciamis, Jawa Barat. Oh gitu ya, Masya Allah. Kalau saya usia alhamdulillah kelahiran tahun 90. Berarti jadi sekarang 35. Istri saya juga sama. Oh gitu ya. Itu tahun 90 juga, alhamdulillah.
Dan mungkin itu Ustaz, mungkin ada Cukup ya? tanyakan. Ya, insya Allah nanti sore dilanjut Ya. buka bersama. Amin. Itu yang nanti. Betul, duduk silakan. Monggo. Diambil. Oh, ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fauzan Hari Saktiawan. biasanya Bentar. dipanggil Fauzan siapa? Hari Saktiawan. Oh, hari kesaktian apa hari Iya, Hari Saktiawan? Kesaktian Ustaz. 1 Oh. Oktober. Oh, makanya 1 Oktober dulu. Ya. Tinggalnya di sini di Komplek. Kampung Santri Iya. di Jamilur Rahman. Usia saat ini 32. Terus Asal. asalnya di Sukoharjo, Jawa Tengah. Solo, dekat Solo. Terus istri 1, kemudian Anak. anak 2, baru 2. Baru 2. Yang pertama baru 7 tahun, yang kedua 4 tahun. Kemarin sekolah? Sekolahnya di terakhir? Sekolah dulu lulusan dari UGM angkatan 2011 dan baru tunanetra ini baru 3 tahun ini. Nah, jadi masih newbie. Pas COVID itu ya. Iya. Pas COVID. Jurusan apa Mas kemarin? Saya jurusan sastra Indonesia. Oh iya, Masya Allah. Bedanya Sastra. sama Ustaz Ahmad, ini sastra Arab, satunya sastra. Iya. Satu fakultas. Satu fakultas. Iya. Berarti junior saya ini. Iya. Masya Allah. Jadi pas kuliah itu sebenarnya sudah tunanetra, tapi masih low vision karena stigmanya masih takut-takut ya, dianggap berbeda dengan yang lain, jadi disembunyikan. Nah, gitu. Oke lah, bantu. Seperti Mas Doni tadi. Ya, termasuk keluarga istri. Nah, gitu. Baru tahu ketika udah nikah. Oh, gitu ya. Masya Allah. Itu strategi itu. Iya, Siasa. Kalau nggak gitu biasanya itu. Daripada di mental. Raul boleh. istri udah tahu tapi mertua belum tahu. Iya, iya. Masya Allah. Isinya batu cinta kok. Oh, iya. Ada tekniknya. Oh. Nanti bisa. Karena beliau kuliah di sastra, jadi pandai dia. Betul, Zat. Betul. Oh, iya. Pakai cara itu. Ah, iya. Terus Iya, pantun penipuan ya. bukan guyon, maaf. Tidak boleh menipu. Iya. terus untuk kesibukan saat ini alhamdulillah diamanai kerja sebagai penulis konten di beberapa yayasan. Yang pertama di Yayasan Pendidikan Islam Al-Azhari, YPIA. Yang kedua di Rumaisyo, di tempatnya Ustadz Muhammad Abdul Twasikal, di secara WFH online. Iya, Oke, begitu ya. Sementara beliau ini sebenarnya yang kalau di komunitas kita yang paling baru ya, bungsu. Tapi karena beliau sudah punya istri, maka kita dahulukan daripada Mas Mary, ya, begitu. Ada yang tanya Mas Yudi tanya, sebelum tunanetra dan setelah tunanetra lebih nikmat. Nah, iya, sebelum tunanetra dan setelah tunanetra itu, lebih nyaman mana, lebih nikmat mana sebagai itu, seorang? Kalau sebelum tunanetra itu ibaratnya menghafal satu surat itu sulit. Setiap menghafal kabur, setiap menghafal selalu susah. Iya. Nah, alhamdulillah ketika malah nggak bisa ngelihat, pas Allah letakkan saya di sini, ketemu dengan Ustadz pengajar di SD Ikhwan, beliau mengajar kami sepekan 2 kali untuk setoran tahsin dan hafalan ya, tahfiz. Nah itu alhamdulillah dalam 3 tahun ini perkembangannya sangat cepat sekali. Alhamdulillah. Untuk menghafal itu lebih mudah dan lebih cepat daripada ketika bisa melihat gitu. Iya. Karena banyak maksiatnya. Yang total apa low vision? Sekarang dulu low vision 50%. Sekarang total. Iya. Total petang. Iya, 100%. Iya. Masya Allah. Saya Berarti yang total cahaya. Oh ya tadi, Mas Ardian kan kapan mulai tidak bisa lihat sama sekali? Iya, tadi lupa ya. Lupa. Dijelaskan. Umur 4 tahun, Ustaz. 4 tahun baru buta. Karena kecocok pedal sepeda. Oh, Masya Allah. Anak kecil lari-lari. Kemudian Belum. suaranya itu apa? Jadi lari-lari kan anak kecil naruh sepeda diambrukkan begini kan. Oh iya. Nah ini pedalnya udah nggak ada yang digenjot, Iya. tinggal besinya nih. Iya. Nah lari-lari kesandung. Masya Allah.
Satu, yang satunya awas waktu itu ya. Tapi selang beberapa tahun kemudian yang satunya ini penurunan penglihatan. Oh gitu. Nggak tahu Oh, gitu. kenapa itu. Ternyata terindikasi glukoma. Oh belum. Dari sini. Makin keras, makin gede bola mata. Justru waktu bola mata gede itu melihat, tapi ketika kecil malah makin petang. Ya gitu. Makin mengecil, makin petang. Nah, Sekarang Insyaallah. Baik, terima kasih Mas Fauzan. Dipersilakan. Sekarang terakhir, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mariono, asli Bantul, tinggal di Bantul juga. Rumahnya itu dekat stadion Pacar. timurnya, ya, stadion Pacar. Kalau nonton bola bisa mampir rumah Oke. saya. Iya. Kalau mau nonton bola. Sekolah di mana Mas? Gimana? Sekolah terakhir? Sekolah terakhir di Man 2 Sleman. Magua ya? Iya, Berarti kenal Pak Soleh? kenal. Iya, guru bahasa Inggris ya? Iya, guru bahasa Inggris dulu. Ah iya, masalah. Rumahnya dekat sini? Iya, Itu teman saya. dulu waktu kelas 3 itu. Oke. Ya, terus Status terus oh ya, masih bujang, masih bujang, tapi perjakan enggak? masih. Oh. ini pertanyaannya susah Oke. Kano. Terus profesi sekarang kegiatan? Profesi saya sekarang memijat. Oke. Alhamdulillah buka usaha di rumah, buka usaha pijat. Dan mencari istri. Ya, ini. sambil mencari istri. Sambil mencari. ini. Ayo jangan dicari. Ngalor ngidul ya, Bro. Alhamdulillah. Oke, begitu ya. Dan beliau kadang juga datang di pengajian tafsir dan tadarus malam Senin di sini, Rumah Belajar Quran Khadijah. Masya Allah. Ya, pengurus ini. Oh, Yusun Daerah. Itmi mana Mas? Bantul. Saya ikut di organisasi ITMI di ITMI Bantul. Saya sebagai jadi pengurus seksi pendidikan dan dakwah. Oh, Masya Allah. Teman-teman, Alhamdulillah. Barakallahu fikum, mudah-mudahan diberi taufik oleh Allah dan segera Amin. diberi jodohnya. Mudah-mudahan Ramadan sawal awake dhewe sawalan karo walimahan. Amin. Amin.